Di sini saya perwakilan dari tim Scan Novator, akan menjelaskan sedikit mengenai proposal kami yang berjudul EduScan 3D, Inovasi Pembelajaran Digital Berbasis Kode QR dan Visualisasi 3D dalam Desain Pertambangan. Ini merupakan eh, terdapat pada Divisi Inovasi Pembelajaran Digital Pendidikan atau Divisi 2 yang beranggotakan Nisa Henry, kemudian ada Asi Siva, Ana 24, kemudian ada Kintan Bisma Andromeda. Kemudian untuk proposal ini, untuk abstraknya kami belum buat karena di bagian skema kami juga belum selesai untuk pembuatan proposalnya Bang. Jadi untuk abstraknya belum tergambarkan dari kami. Kemudian ada latar belakang, eh, kemudian ada rumusan masalah, di mana rumusan masalah itu ada tiga, di mana yang pertama itu bagaimana menghadirkan media pembelajaran digital yang interaktif, mudah diakses, dan sesuai dengan kebutuhan mahasiswa. Kemudian ada bagaimana memanfaatkan teknologi kode QR untuk mempermudah akses mahasiswa terhadap materi pembelajaran berbasis digital. Kemudian yang ketiga itu bagaimana mengembangkan visualisasi 3D yang mampu membantu mahasiswa memahami konsep abstrak dan kompleks secara lebih nyata. Dengan tujuan kami itu juga ada tiga. Pertama itu adalah menghadirkan media pembelajaran digital yang inovatif, interaktif, dan mudah digunakan oleh mahasiswa. Kemudian mengembangkan model visualisasi 3D yang dapat meningkatkan pemahaman mahasiswa terhadap materi kuliah yang bersifat kompleks dan abstrak. Dan yang ketiga itu mendukung proses transformasi digital di perguruan tinggi melalui penerapan teknologi pembelajaran yang relevan dengan era revolusi industri 4.0, 4.0. Dengan diharapkan nanti eh, hasil dari inovasi pembelajaran kami itu bermanfaat, di antaranya itu mendapatkan media pembelajaran interaktif yang mudah diakses melalui perangkat digital, kemudian ada meningkatkan pemahaman terhadap materi kompleks melalui model visualisasi 3D, dan memperkuat keterampilan literasi digital dan kemampuan belajar mandiri. Kemudian kami juga sudah membuat inovasi penggunaan teknologi teknologi digital yang dimana itu konten pembelajaran yang interaktif, konten in- konten-konten materi dasar pertambangan yang ditampilkan dalam bentuk bagian-bagian dari desain tambang. Jadi nanti rencananya kami membuat desain open pit Bang. Nanti kayak ada pembagian-pembagiannya itu misalnya ada SAM dijelasin, ada materinya, terus ada lereng juga dijelasin. Kemudian ditampilkan 3D-nya Bang yang bisa diputar secara 360 derajat. Kemudian ada pembelajaran terfokus dan efisien. Format ER memecah materi menjadi unit-unit yang lebih kecil dan mudah dicerna, seperti materi lereng, SAM, dan kontur. Hal ini memungkinkan mahasiswa untuk fokus pada satu konsep atau topik pada satu waktu. Kemudian untuk strategi pembelajaran kami, itu nanti ada pembelajaran yang menempatkan mahasiswa sebagai subjek aktif dalam mengeksplorasi materi melalui perangkat digital. Tujuannya memperkuat pemahaman konsep dengan bantuan visualisasi 3D, serta memudahkan akses informasi melalui QR Code. Dalam penerapannya, dosen maupun asisten dosen menyiapkan materi berupa objek 3D atau simulasi interaktif yang kemudian dapat diakses mahasiswa dengan memindai kode melalui aplikasi EduScan. Jadi nanti untuk penerapannya ini sepertinya di kelas-kelas praktikum, Bang. Jadi misalnya sebelum kita membuat atau melaksanakan suatu praktikum, kita gambarkan dulu kepada mahasiswanya bagaimana sih eh, lanjutan dari praktikum ini, gitu kira-kira, Bang. Kemudian untuk pendekatan pembelajaran, pendekatan yang digunakan itu eh, pendekatan konstruktivistik, mana mahasiswa membangun pengetahuan sendiri melalui pengalaman belajar langsung dengan media visualisasi 3D. Kemudian belajar dilakukan melalui eksplorasi, observasi, dan interaksi dengan objek digital yang divisualisasikan. Jadi kan nanti gambaran umumnya itu open pit ya Bang. Nanti dari peserta sendiri nanti bisa kayak memilih apa yang ingin dipelajari dia. Misalnya dalam open pit itu ada SAM. Dari peserta itu bisa menekan bagian SAM, nanti ada penjelasannya gitu Bang.
Kemudian pendekatan ini mendorong pembelajaran yang lebih bermakna karena mahasiswa dapat memahami konsep abstrak secara konkret melalui model 3D. Metode pembelajarannya itu nanti digunakan metode diskusi dan kolaborasi, di mana mahasiswa mendiskusikan hasil pengamatan dari visualisasi 3D, misalnya struktur bumi, mineral, atau bangunan. Jadi setelah peserta atau mahasiswa itu melihat gambaran dari 3D-nya, itu ada timbal balik dari mereka. Misalnya ada yang belum paham di bagian ini bisa dijelaskan langsung oleh si asisten ataupun si dosennya. Kemudian ada evaluasi pembelajaran, di mana untuk evaluasi ini kami menggunakan secara formatif dan sumatif. Jadi formatif ini secara langsung di kelas, bisa berupa kuis maupun refleksi mahasiswa melalui feedback form di digital tentang pengalaman belajar menggunakan EduScan. Jadi bisa menggunakan Google Form nanti Bang, bagaimana eh, materi yang di seberapa besar atau presentasi dari pemahaman mahasiswa tersebut setelah melihat dari model 3D-nya. Kemudian ada evaluasi sumatif atau secara tidak langsung atau secara tidak langsung. Mana itu ujian akhir berupa analisis kasus menggunakan media 3D dan penilaian proyek, misalnya mahasiswa diminta membuat QR kode berisi model 3D terkait topik pembelajaran tersebut. Mungkin untuk proposal dari tim kami baru itu aja Bang. Untuk rencana implementasi atau strateginya belum belum selesai Bang. Iya, mantap ya Jon ya. Ini udah sesuai kan Jon? Apa namanya, citasi sama daftar pusakanya. Sudah Bang. Oke. Yang kemarin apa Jon? Yang kemarin ada masukan kayak di QR-nya tuh ada PDF materi gitu. Kayak nanti bakalan kalau di scan nanti kita bakal masuk ke PDF atau G Drive gitu. Dari isi materi-materinya kiranya udah dimasukin belum tadi? Nah, itu belum tahu John Bang. Apakah nanti bisa ditautkan link ke dalam itunya QR-nya atau enggak? Nanti Hmm, coba. Soalnya kemarin tim kami masih coba-coba untuk buat desainnya Bang dan mencari format untuk bisa masuk ke aplikasinya. berarti lagi mematangkan apa ya, ngebuat desainnya dulu ya. Iya Bang. Oke. Mungkin saran Bang itu sih kayak ada apa ya kalau misalkan emang John ngebuat visualisasinya secara 3 dimensi mungkin perlu tambahan materi dan di materi itu bisa ditambahin. Terus satu lagi Jan, tadi kan John ada nggak bilang ada bagian sum, ada bagian pitnya. Itu tuh nanti bakalan di satu QR code dan visualisasi yang nampak atau satu-satu John. Ya, misalkan bentuk sum QR yang ini itu menyangkut keseluruhan, ada sumnya, ada lerengnya, ada remnya gitu kan. Apakah nanti atau sum tuh beda lagi QR-nya bentuknya begini gitu. Atau gimana Jan? Rencana satu QR aja Bang. Nanti dalam desain itu kan nanti ada bagian-bagiannya, nanti dari peserta bisa mengklik terus ada informasi mengenai bagian-bagian yang diklik mereka. Gitu Bang. Oke, 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 oke. Berarti bisa di zoom kan visualnya Jan? Eh, belum dicoba Bang. Sebesar gitu. Oke. Cari tahu aja itu ya Jan. Mungkin Oke ada Bang. tambahan lagi dari Bang Gozi atau Kak Nisa mengenai susunan atau saran gitu. Ya Ji, ngomong Ji, ngomong. Lagi nyari-nyari itu loh template ya. Oke, oke. Nisa gimana nih sama Nis? Oke. Kita ini lanjut dulu aja ya, karena besok teman-teman udah mau kuliah, takutnya kelamaan. Jadi nanti John, em, ini untuk teman-teman yang kayak Kanisa sama Gozi, kalau misalkan nanti ada masukan ketika semua presentasi sudah selesai, tolong apa aja, ya, tolong dikabarin gitu kalau misalkan ada tambahan. Untuk, Bang, boleh nanya Bang. nah apa aja John? Kan di dalam judul kami kan ada kata-kata kayak desain pertambangan, terus dari latar belakang kami nggak ada masukkan poin itu. Apakah perlu ditambah atau gimana Bang?
Masukin sih ya Bang. Kalau saran Bang, latar belakang harus dimasukin juga apa yang tentang kalian buat gitu. Kalau enggak kayak apa itu pertambangan gitu ya, umum-umum aja. Hmm. Jangan, Tuh, tapi jangan. Kalau bisa latar belakang tuh bukan hanya sekedar apa itu pertambangan, tapi kayak lebih gimana ya? Coba dibuat lebih unik lagi, paham nggak maksudnya gitu? Kayak misalkan kita ngelaprak di apa nih batuan beku gitu. Nah, coba dijelasin gitu, kayak lebih ke materinya gitu. Sedikit, kopi bang. kalau nggak gampang. Tapi nggak tahu nih, dari abang kan belum pernah juga apa nih ngebuat ngebuat proposal kayak ini. Kalau dari Gozi gimana sih? Boleh Pertanyaan si John tadi, Dek. latar belakang, ngejelasin apa itu pertambangan. Ya, soalnya di dalam judul kan ada kayak kata-kata pertambangan gitu bang. Jadi perlu tidaknya. Harusnya Hmm, dibikin ini aja John kayak eh, dibikin relate gitu loh antara di latar belakang itu masukin ke dari kan kamu misalkan masukin kegiatan pertambangan nih kan. Nah, eh, kaitkan dia dengan judul yang sedang kamu angkat gitu. Kemarin gitu sih. ya itu Kopi. Jan. Iya. Hmm. Tentang bukan hanya tentang pertambangan ya John ya, kayak jelasin juga kayak desain visual tiga dimensi itu bentuknya gimana, QR itu apa ya, berdasarkan judul tadi lah. Jadi bukan, jangan sampai terpaku sama pertambangan aja gitu. Aman Jan? Kopi. Oke, ada lagi Jan? Kita lanjut dulu nih. Mungkin lanjut dulu bang. Oke, karena Kintan masih belum datang, kita lanjut dulu ke apa ya? Ke Refli. Novi? Ini bukan Refli, Bang. Oh bukan Refli ya, aduh. Mana mana Refli tuh? Gak tahu, Bang. Itu lagi di kos. Nah, sibuk mana dia bang? Oke, ntar lu. Ntar lu set lu sama. Siti Aisyah masih belum. Siti Aisyah ada di Zoom? Belum masuk ya, mungkin sibuk. Oke, si Dikas. Gimana Dikas? Bisa kan Dikas? Presentasiin. Ah, izin sebelumnya Bang. Ya, ya Dikas lanjut. Ini kan Dika satu kelompok dengan Repli Bang. Kebetulan dia dikasaranin juga jadi ketua Bang. Ini nunggu Repli sebentar Bang ya. Oke, mana-mana. Mau lanjut dulu ke kelompok lain atau nunggu kalian dulu? Lanjut aja dulu Bang. Nanti kami belakang. Lanjut. Daru. Daru gimana Daru? Bisa kan? Izin bisa bang. Oke, oke. Kita lihat Daru dulu. Oke, Daru silakan. Oke bang. Cuma proposalnya belum 100%. Oh bang. Nggak apa-apa. Langsung aja dulu. Kan tadi si John juga belum 100% kan? Izin share screen ya bang. Bang, untuk jelas ini boleh dibagi per kelompok atau satu orang aja bang? Dibebaskan, Daru. Kalau misalkan mau bagi-bagi, nggak apa. Kalau mau jelasin sendiri, nggak apa. Eh, Oke, saya langsung saja. Itu untuk proposal lomba kami itu kami milih divisi pendidikan bang. Untuk judul poster itu gali bijaknya lestarikan warisannya. Jadi
Sini kami bakal bikin poster berupa mengenai reklamasi tambang, Bang. Jadi kan dari tambang yang dieksploitasi, diambil material-materialnya yang material, kemudian kita lestarikan setelah selesai eksploitasinya. Di sini untuk anggotanya, untuk ketua pelaksana itu saya sendiri dari Muhammad Rizky, Nabila, dan Wamriasa. Ini untuk halaman pengesahan, kemudian latar belakang. Eh, ini mengambil judul ini salah satunya adalah yang pertama, kemarin disarankan sama Bang Nayaka, disarankan juga karena kan untuk di pertambangan sendiri ini banyak masyarakat yang menganggap biasanya kalau kita mengambil kita tinggalkan eh, bekasnya, kerusakan-kerusakan alam yang terjadi. Nah, jadi kami bikin poster ini buat menjelaskan atau mengedukasi ke masyarakat bahwasannya kita selain melakukan eksploitasi itu, kita melakukan juga konservasi atau reklamasi sehingga alam yang kita eksploitasi tadi dapat kita perbaiki menjadi tempat-tempat wisata atau geopark yang bisa. Untuk latar belakang ini dijelaskan singkat aja, Bang, atau perlu di... Bebas, Daru. Kalau misalkan ada poinnya, nggak apa-apa, sampaikan aja. Oke, Bang. Untuk latar ya, Bang. Kemudian ada selanjutnya itu ada landasan ilmiah. Landasan ilmiah mungkin bakal dijelasin sama teman saya, Bang. Padahal Izin Bang, izin rekan-rekan kakak-kakak. Jadi untuk landasan ilmiah ini mungkin kami mengambil dari beberapa sumber itu kayak menguatkan bahwa seperti di latar belakang tadi bahwa sebenarnya dari tambang sendiri itu tidak hanya bisa merugikan masyarakat, tapi kan dengan adanya kegiatan atau perencanaan sebelum dan setelah penambangan itu bisa menghasilkan hal-hal yang lebih menguntungkan seperti kayak geopark dan lain-lain sebagainya gitu Bang. Dari inti dari landasan ilmiah dari beberapa sumber yang kami tangkap, dari beberapa sumber yang kami dapat. Kembali ke ketua tadi. di sini kami baru sampai landasan ilmiah, Bang. Cuman ada satu lagi itu untuk metode posternya itu belum kan, tapi secara garis besar udah kami rancang, Bang. Untuk membuat posternya ini kami bakal menggunakan software atau aplikasi atau ada Photoshop, Bang. Cuma sesuai sama aturan proposal yang ada di panduan LIDM, di sana kan diminta jelaskan untuk penggunaan font, warna, kemudian karakter. Itu kami masih agak bingung, Bang. Jadi belum kami masukkan. Eh, untuk kami sampai situ aja sih, Bang. Jadi tadi di bagian warna sama pemilihan font ya, Daru. Iya, Bang. Sama ada karakter juga dijelasin kalau
yang Daro baca itu karakternya harus pakai yang udah ada atau terpublikasi kalau tidak salah bang. Di mana lokasi tambangnya, Daro? Ini abang masih belum lihat. Bentar. Apa bang? Lokasi tambang kayak tambang yang nggak terpakai lagi, abandon mine, kayak Mungkin untuk tambangnya itu kami antara tambang yang di Sawah itu tambang Basuro atau mungkin kami bakal ada lagi tambang untuk yang tambang terbuka ya bang. Untuk tambang terbuka sih belum kami tentukan bang. masih belum tentuin ya tambangnya mana. Oke, oke, Iya oke. bang. Berarti di sini Daru udah nentuin divisi di bagian poster dan ada 4 orang. Kalau untuk desain mungkin coba tanyain ke Iya kedua. bang. Tapi gimana sih? Ada pendapat nggak sih? Sama Nisa kalau Boleh desain? untuk desainnya sih, font, Hmm. warna, kira-kira yang menariknya bagi juri biasa di perlombaan gimana? Tergantung sih, tergantung apa tema yang diangkat. Tapi lebih ke kreasi aja sih, font. Semisal kalau font itu ada artinya, tuh tahu font kalau ikut tegas artinya. Font koko untuk ceria gitu. Tapi kadang-kadang mau memilih fontnya emang agak lama lah. Tadi apa ada udah nggak ya? Kayak warna gitu kan. Hmm, Berarti Daru ini posternya tuh kan kayak abandon mine yang kayak udah tertinggalkan dia. Terus kayak dijadikan sebagai objek geowisata gitu ya Daru. Iya bang. Untuk desainnya ini kami desain kayak ada poster kan bang. Dia dibagi dua gitu di sebelah kiri yang abandon mining bekas tambang tadi. Kemudian di sebelah kanan transisinya bang setelah dia dilakukan reklamasinya bang. Hmm. Oke. Dia lebih kemana nih, Daru? Geowisatanya tuh aspeknya tuh kayak kalau saran abang sih bisa ditambahin tentang gini ya. Di geowisatanya tuh sebagai media pelatihan kah atau kayak media pembelajaran? Kalau bisa informasi-informasi yang kayak gitu tuh ditambahin sih kalau dari abang. Oh iya bang. Rencana untuk eh, pembelajaran sih bang. Pembelajaran ya. Pembelajaran. Dosen pembimbingnya udah tahu siapa? Belum? Udah dapat? Belum bang. Saran bang kalau untuk geowisata ini Pak Patli sih. Mungkin bisa konsultasi besok. Iya bang. Oke. Nisa gimana nih? Ada tambahan nih? Ada lagi saran-saran? Atau teman-teman yang lain, kelompok-kelompok yang lain, kalau misalkan ada saran kayak Dikas gitu, nggak apa, kasih tahu aja. Bukan hanya kami ya teman-teman, yang lain juga boleh gitu. Jadi kita setara di sini, nggak ada yang jadi Tuh, patokan. Daru. Lebih di apa namanya? Dijabarin bener kata Alif. Dia tuh geoparknya tuh buat apa gitu. Di nanti jelas. Oke kak. Makasih kak. Iya. Iya. Nanti deh ya, kalau misalkan Bang, kami tuh kemarin udah ada sih kayak ngebuat PPT Geowisata. Jadi mungkin lah bisa nanti Bang kirim ke kalian. Siapa punya orang. Atau bisa jadi referensi buat kalian kan, untuk Boleh tambah-tambah. bang. Oke, oke. Cukup sih dari saya. Gimana Ji? Aman Ji? Oke, Daru sama Bedila, Bio sama siapa lagi? Satu lagi Siasa ya. Bagus ya, udah mulai Iya, ada. iya, sih. Dan kalau bisa dipersiapkan emang harus selesai gitu. Karena tanggal 14 ingat ya teman-teman, kalau tanggal 14 itu takutnya bukan deadline dari LIDM-nya, tapi
Mana tahu ada seleksi universitas kan. Jadi kalau bisa disiapkan lah lebih cepat gitu. Dan Iya dilihat bang. tuh kan ini kalau Bang lihat dari punya Daru masih belum ada citasi ya. Bisa ditambahin aja citasinya Daru. Iya bang, citasinya. Oke, oke, oke. Oke, good. Lanjut dulu, ntar. Oke Kita bang, lihat kasih ini bang. Daru. Oke, Daru. Fadila, makasih ya. Oke, kita lanjut dulu lah. Ini kayak Jimli sama Azel belum masuk ya. Kita lanjut ke Alif. Alif Fadila bisa Abdilif? Presentasi dulu. Halo Alif, gimana Alif? Bisa dipresentasikan proposal Alif? Atau yang sekelompok sama Alif siapa aja? Boleh diwakilkan dulu. Ya teman-teman, gimana nih si Alif? Ya, mungkin lagi kendala jaringan ya. Dari tadi juga Alif baru keluar masuk. Kita lanjut dulu ke Nabil. Ya Nabil, bisa dipresentasikan Nabil? Halo Nabil, teman-teman Ya yang lain. Bang, izin Boleh? Ya Bil, silahkan Bil. bentar nyari dokumennya dulu Bang. Sabar. Bang lagi. Untuk layarnya udah kelihatan nggak Bang? Nah, Udah, gini. udah. Udah Kak? Oke. Tengahnya. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, izin kakak-kakak, abang-abang, rekan-rekan semua. Untuk proposal Lomba Inovasi Digital Mahasiswa atau LIDM-nya, Nabil dan teman-teman memilih divisi poster digital pendidikan, Bang. Lalu untuk judul yang dipilih yaitu Tambang Berdaya, Masyarakat Sejahtera, Lingkungan Terjaga, Implementasi PPM, CSR, dan Reklamasi Pasca Tambang. Saya Nabil Febrian Dika sebagai ketua, dan anggota saya yaitu Egi, Fauzan, dan Sarah. Baik, aja langsung masuk ke isi dari proposal kami.
Baik, masuk ke bagian pendahuluannya. Lah, apa nih? Pada poster kali ini kami lebih menekankan kalau tambang itu nggak seluruhnya merusak, Bang. Kadang ada beberapa program dari beberapa perusahaan tambang yang melaksanakan kegiatan PPM, CSR, dan reklamasi pasca tambang. Dan kami lebih menekankan kepada masyarakat yang berspekulasi bahwa semua tambang itu merusak kan, Bang. Dan kami menolak dari pernyataan tersebut karena nggak semua kegiatan pertambangan, nggak semua perusahaan tambang itu merusak. Karena pasti ada beberapa kegiatan yang mereka lakukan untuk apa sih, yang bermanfaat gitu ke masyarakat sekitaran daerah tambangnya, Bang, Kak. Jadi singkatnya, tema yang kami ambil ini mengenai reklamasi tambang, Bang. Untuk metode pembuatannya, kami lebih fokus ke Canva dan Ibis Paint X, Bang. Kami mengambil beberapa free pick, namun mengeditnya dengan menambahkan beberapa elemen atau beberapa tambahan. Ya, kemungkinan Bill ngambil poster, bentar apa namanya? Poster pendidikan, Bang. Nanti ada beberapa fakta yang diliatin sekaligus dengan ilustrasinya. Lalu di bagian tengahnya ada data pendukung dan di bagian bawahnya kayak ada jembatan gitu, Bang. Contohnya kayak misalnya tuh ramah, R itu apa, A itu apa, M itu apa, A itu apa, H itu apa gitu. Terus di bagian sampingnya ada ilustrasi pendukungnya juga, Bang. Jadi kemungkinan menggabungkan tulisan dan gambar itu sekitaran 60/40 perbandingannya, Bang. Jadi nggak seluruhnya tulisan dan nggak semuanya gambar juga, Bang. Kalau untuk warnanya kemungkinan kami memilih lebih dominan warna hijau, Bang, karena lebih relate sama tema yang kami pilih itu reklamasi tambang. Kalau untuk fontnya mungkin belum kepikiran, Bang. Kayaknya kepikirannya pas mau mulai ngebikin posternya, Bang. Terus kalau rencana tindak lanjutnya itu rencananya kami mau ngepost di media sosial seperti Instagram dan TikTok. Lalu kampanyenya melalui organisasi organisasi kampus seperti Hima dan lain-lainnya, Bang. Mungkin sampai saat ini hanya itu yang dapat Nabil sampaikan, Bang. Mohon saran, tambahan dan masukan dari abang-abang semua dan rekan-rekan semua. Bisa diam kalian. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin dulu ya. Ini izin teman-teman. Jadi Bill, kalau bisa ini ya, untuk teman-teman poster yang lain lah. Kalau bisa ada sketsanya gitu, bentuk posternya gimana dan desain gambar background-nya di mana. Bisa nggak? Sketsanya ada sih, Bang, tapi izin, Bang. Sketsanya ada tapi cuma di HP, Bang. Ini Boleh di laptop soalnya. tampilkan ini aja, biar kita bisa kebayang juga kan bentuk sketsanya. Jadi nanti susah juga nge-deskripsiinnya gimana gitu. Bentar ya, Bang.
Kalau untuk sketsanya mungkin lebih ke sketsa posisi penggambarannya aja, Bang. Kayak gini, Bang, bentar. Mana ya? Mana nggak bisa dilihatin lagi. Ntar Bang, laptopnya agak nge-frame soalnya Bang. Aduh, lihat lagi. Ah, frame dia. Ah, ini. Hmm. Keluar ya si Nabil tadi.
Oke, ini udah dikirim. Oke, good, 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 good. Oke, John, ada yang mau Bang tanyain, John? Sambil nunggu Nabil ya. Nah, Bang. Bang baru ingat nih, bentuk pitnya tuh gimana, John? Metode kan beda-beda tuh. Kalau misalkan kita mineral nanti kayak mangkuk dia. John milihnya gimana? Kalau batu bara kan dia ada apa low wall sama high wallnya. John gimana? Rencana yang simpel aja, Bang. Kayak gini, bentar ya, Bang. Hmm, simpel ya. Tapi kalau saran Iya. Bang dikaitkan lagi John sama ini misalkan kan ini kan bentuknya kalau misalkan dari simpel lebih gampang yang mineral. Ini kan bisa bulat ini kan tambang mineral tuh John. Nah nanti kalau bisa informasi itu berkaitan ke situ lah gitu. Saran Abang aja sih Oke, Bang. Ditampung, Bang. biar lebih spesifik. Oke Bill, mungkin dari Abang udah ya. Kalau tinggal di sana nanti kalau bisa di pertemuan selanjutnya udah ada lah bentuk dari posternya gimana kebayang gitu. Biar teman-teman bisa kebayang juga lah semuanya gimana. Gue sih sama Nisa gimana? Udah ada tambahan atau enggak? Sorry. Ada tambahan guys? Yang lain? Teman-teman kelompok yang lain? Ya, kan? Di poster ya. Ya, semangat aja bila kalau bisa nanti di itu yang dikirim-kirim sama Bang Gozi yang divisi poster dilihat-lihat tuh kan banyak referensinya. Mana tahu teman-teman bisa jumpa elemen-elemen yang bisa dimasukin ke posternya gitu. Jangan lupa dilihat guys, jangan dibaca aja. Oke, kita lanjut dulu. Oh, oke Bang. Dikas Oh ya gimana Bang, nih? izin Bang. Ah iya, Nabil gimana Nabil? Izin mengenai tema poster build tadi ada saran atau tambahan nggak Bang? Atau masukan mungkin Bang? Kalau dari Abang sih em, lebih kalau dari judul udah keren ya, udah bagus lah. Cuman lebih spesifikkan aja nanti ke apanya ke posternya. Bang kalau dari judul kalian udah bagus, cuman ya di bagian posternya aja lagi gimana bentuknya gitu. Kalau untuk dari tambah-tambahan komponen sih mengenai environment berdasarkan apa yang kalian mampu aja dulu gitu. Karena teman-teman kan masih semester 3 kan. Kalau bisa banyak-banyak baca lah saran Bang. Nanti kalau misalkan Abang ngasih Oke saran Bang, siap. detail kali gitu, susah pula kalian. Oke Bang, terima Di, kasih Bang. di frontman itu kan bisa jadi kita kayak itu kan lingkungan ya. Bisa jadi kita kayak misalkan Nabil nih di tambang apa dulu nih. Misalkan tambang batubara kan biasanya tuh ada penanganan daerah asam tambang karena ada oksidasi dari udara, sulfur sama air. Jadi lebih spesifik aja nanti kayak kalau misalkan untuk penanganan reklamasi air asam tambang gimana dan kalau untuk di dia kan kalau reklamasi ini kan juga ada penanaman pohon tuh jenis pohonnya yang bagus apa gitu ya itulah mungkin secara garis besarnya bisa lebih difokuskan kemana gitu sana bang. Oke, berarti dicari lebih Paham. spesifik melalui sektor mana aja ya Bang? Lebih dispesifikin lagi ke sektor bidang mana aja Bang? Berarti gitu. Boleh cuman coba lihat judul apa tadi judul si Nabil bang mau lupa pula Nabil judulnya apa tapi kalau bisa abang belum ngeliat kali judulnya tadi
judulnya tuh lebih ke penerapan PPM, CSR sama reklamasi pasca tambangnya, Bang. Lebih ke ngeliatin kalau udah banyak perusahaan yang nerapin kegiatan tersebut, Bang. Kayak pemberdayaan kepada masyarakat, terus ada tanggung jawab dalam bentuk pembangunan fasilitas juga ke lingkungan sekitarnya. Oke, oke, boleh, boleh. Jadi udah masuk tadi itu tambahan bang. Mungkin tadi ada hal komponen-komponen lain ya. Jadi kalau bisa tuh emang tadi itu aja Oke, kayak Bang. kalau itu sebagai fakta-fakta tambahan itu diletak di bagian datanya, jenis pohonnya apa, tanahnya apa gitu. Oke, kopi aja, kopi ya Bil. Oke, Bang. Oke, Cukup, Bang. Sampai, Bang. oke, Terima oke. kasih, Bang. Oke, Bil. Siapa lagi nih? Si Riva. Gimana Riva bisa presentasi malam ini? Kalau bisa sekarang dong. Izin bang, untuk proposal udah sampai nih sih bang. Baru sampai landasan ilmiah sih bang. Gak apa-apa, Riva. Dipresentasikan aja. Mana tahu ada kesalahan penulisan atau gimana. Eh, Baik bang, tunggu sebentar bang. Oke, Riva. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi bang, di sini saya mengambil divisi itu poster digital pendidikan. Mungkin dari judul kelompok kami ini tidak berhubungan dengan tambang bang. Soalnya juga dari teman-teman udah banyak yang ngambil poster. Jadi judul yang kami pakai di sini yaitu bangun generasi cerdas dan bermoral, katakan tidak pada pergaulan bebas, wujudkan masa depan gemilang. Nah, kemudian untuk pendahuluan dari judul ini, yaitu perkembangan teknologi memberikan peluang baru untuk meningkatkan kesadaran, terutama di bidang pendidikan. Pendidikan pada umumnya itu sangat penting di masa sekarang karena akan menjadi suatu bekal atau ilmu yang berguna dan dapat digunakan untuk lingkungan sekitarnya dan dalam menyelesaikan suatu masalah. Untuk pendahuluan ini kami ambil dari beberapa jurnal, dari banyak jurnal sih Bang. Mungkin tidak bisa dibacakan semuanya Bang karena cukup panjang Bang. Kemudian pada landasan ilmiah Bang, di sini kita mengambil ini ya dulu Bang. Pertama dari istilah dari pergaulan bebas itu, kemudian kita merujuk kepada eh, banyaknya pergaulan bebas dan mungkin beberapa seperti jenis beberapa perilakunya yang dijelaskan di sini. Kemudian kita juga memberikan kesimpulan bahwa program bebas itu merupakan eh, perilaku yang tidak baik. Kemudian di sini kita juga mengambil data, Bang, dari dari salah satu sumber yang di mana data ini angka dispensasi pernikahan dari tahun 2016 sampai 2022. Jadi ini merupakan pernikahan dini yang terjadi di Banda Aceh kalau tidak salah, Bang. Yang di mana banyaknya pernikahan dini, Bang. Yang merupakan faktor dari pergaulan bebas tersebut. Kemudian di sini juga permasalahan yang kita masukkan di dalam landasannya. Permasalahan yang biasa sering terjadi, Bang, di antaranya itu ya seperti ada di faktor internal dan faktor eksternalnya. Mungkin baru sampai situ sih, Bang. Untuk metode pembuatan belum kami buat karena mungkin lebih lebih enak dibuat dulu ininya, Bang. Dari posternya dulu baru bisa membuat ini metode pembuatannya, Bang. Baru sampai situ sih, Bang. Sekian, Bang. Oke, pergaulan bebas ya. Coba lihat judulnya, Bil. Riva.
Bentar, Bang. Bangun masih cerdas dan bermalu. Katakan tidak. Nah, ini mungkin tambahannya dari abang ya kayak ini kan poinnya intinya tuh kan katakan tidak pada pergaulan bebas. Nah, Iya, Bang. mungkin bisa ditambahin ini sih kayak di bagian posternya tuh nanti dibuat kayak gini aja. Eh, inovasi digital ya kan poster kan. Riva Iya, gini Bang. ditambahin tentang misalkan kalau teman-teman ini punya program apa yang sekiranya tuh bisa menjadi efektif untuk permasalahan pergaulan bebas gitu. Jadi entah pun kita tuh kayak ngebuat seminar seminar dari di beberapa desa yang emang lagi urgent kali ini dengan pergaulan bebas dan edukasi secara kesehatan itu gimana tentang penyakit-penyakit yang mungkin tertular dari pergaulan bebas. Mungkin bisa ditambahin di bagian program-programnya gitu. Yang ngebuat poster si Riva tuh menarik dan kalau bisa programnya ini bukan yang umum ya, kayak salah satu ide dari kalian yang sekiranya nih unik dan belum ada belum ada yang tahu nih gitu. Itu boleh tuh ditambahin sih. Oke, dari Hmm, bisa bisa ini nggak Bang dijelaskan lagi Bang yang mengenai kayak program seminar itu? itu salah satu opsi aja ya kayak bukan opsi sih jatuhnya contoh jatuhnya tuh kayak contoh kayak teman-teman tuh kalau bisa ini kan katakan tidak pada pergaulan bebas nanti secara overview keseluruhan dari posternya tuh nanti bakalan isinya tentang usaha-usaha kita bagaimana kita bisa mengatasi atau menghindari pergaulan bebas ya kan nah Iya. aja kayak kita tuh seminar ngebuka seminar di beberapa beberapa desa yang tingkat pergaulan bebasnya itu cukup tinggi. Nah, itu kayak dijadikan poin-poin aja. Kalau misalkan cukup dijadikan penjelasan bisa juga gitu. Atau kayak ngebuat seminarnya tuh, nah, sorry, seminarnya tuh kalau bisa materinya tuh yang difokuskan ke bahayanya gitu. Paham nggak maksudnya gimana? Iya, paham, Bang, paham, Bang. Nah, kayak programnya aja gitu. Entah pun kita tuh kayak karena biasanya kan kalau pergaulan bebasnya itu kan kadang karena edukasi atau kayak em, bisa aja dari faktor itu dari keluarga, bisa aja dari lingkungan gitu. Nah, coba nanti teman-teman bisa pikirkan lagi lah gimana bentuk dari program yang bagus yang bisa dijadikan di dalam posternya gitu. Itu tuh yang harga jual dari posternya itu gitu. Kalau cuman kita ini kalau dari abang ya, kalau kita cuman ngasih tahu kalau pergaulan bebas tuh nggak baik dan katakan tidak gini-gini gitu-gitu, kayaknya masih ada yang kurang. Makanya yang ngebuat poin tambahan dari poster si Riva bagi abang mungkin ya dari situ dikasih program-programnya tuh gimana kita bisa bebas atau kayak terhindar dari pergaulan bebas. Jadi abang itu sih. Mungkin Baik, bisa Bang, gimana? terima kasih. Ada yang mau ditambahin? Aku mau nambahin dong di poster apa di dokumen yang ini itu tuh Riva ya. Riva tuh masih Ya, menjelaskan aja bahayanya pergaulan baik. bebas. Kalau sebagai orang awam yang baca sampai bawah tadi itu tuh kamu hanya memberikan statement bahayanya pergaulan bebas yang disebabkan oleh apa gitu. Nah, jadi eh, kalau bener yang Alif bilang tadi, kalau misalkan itu dibuatkan poster, nanti kayak ya ya kayaknya semua anak-anak muda udah pada tahu bahaya pergaulan bebas. Nah, kamu kasih yang Alif bilang apa eh, yang bisa kamu berikan ke ini kan judulnya Katakan Tidak pada Pergaulan Bebas, Wujudkan Masa Depan Gemilang. Yang baru kamu berikan di sini, yang baru ditambahkan itu hanya katakan tidak pada pergaulan bebasnya aja. Nah, apa yang bisa kamu lakukan untuk bikin masa depannya gemilang dengan terhindar dari pergaulan bebas ini? Nah, apa yang bisa kamu lakukan? Coba dicari ide dari teman-teman kelompoknya, dikumpulkan, bisa jadi apa? eh, atau apa yang bisa kalian lakukan lah untuk eh, terhindar dari pergaulan bebas. Tapi
Jangan yang udah umum, udah awam gitu. Jadi kayak bikin orang yang baca posternya nanti, ya ini mah juga udah banyak gitu. Bikin sesuatu yang baru. Jadi ditambahin juga nanti di pembahasannya pastinya hal apa yang dapat kamu lakukan un- untuk wujudkan masa depan gemilangnya ini. Jadi pas orang baca nanti dapat tuh dapat insight-nya, dapat pemahamannya yang sesuai sama judulnya. Soalnya kalau sekarang dibaca itu tuh kayak masih setengah gitu loh, Rifa. Kayak Iya, ya Pak. orang baru baca bahayanya pergaulan bebas itu apa gitu. Tapi orang ini gimana? Apa yang bisa kita lakukan nih gitu untuk terhindar dari itu dan nih mendapatkan masa depan yang gemilang gitu. Jadi dicari yang hal-hal yang jarang lah, kayak inovasi gitu. Karena kan ini tuh lomba inovasi digital gitu. Baik, Kak. Ya gitu sih Dipak, kayak biar nggak flat aja gitu, biar nggak datar aja, ada sesuatu yang unik. Ya, siap, Bang. Oke, Gozi gimana sih, ada yang mau tambahin Ji? Ngomong Ji, ngomong Ji. Oke, Riva gimana, ada yang mau ditanyain? Mungkin itu aja sih, Bang. Oke, coba Belum boleh ada. lihat penulisan kalian gimana, bawa. Mungkin masih acak sih, Bang. Belum disusun. Oh ya, mungkin ditambahin aja sih, kayak tadi kan abang nyenggol tentang daerah tuh, pergaulan bebas di mana gitu. Coba biasanya kan yang jadi permasalahan tuh kalau kita sebagai mahasiswa tuh kita kayak bisa aja nih. Dia kan kita ngambil data dari poster itu bukan kayak data yang udah ada ya, tapi kita bisa ngebuat di form kita tuh bagaimana tingkat pergaulan bebas di misalkan tuh di Universitas Negeri Padang gitu. Nah, bisa aja tuh spesifikan ke sana gitu, di lingkungan mahasiswa. Bisa aja kan? Karena kan kita nggak ada, karena emang kalau dari abang sih di mahasiswa itu kadang emang banyak juga faktor-faktor pergaulan bebas tuh. Karena banyak potensi juga kan, karena belum jauh dari orang tua, belum duit lagi. Jadi dikasih tahu lingkungannya di mana dulu nih pergaulan bebas, di lingkungan mana, di masyarakat kah atau di tingkat mahasiswa, universitas atau institut gitu. Itu sih dah bang. Oke, Bang. Kasih, Bang. Oke, jangan lupa ya Arifah di note itu. Ya, Toh, siap, Bang. ini kan sebagai pendapat dan saran aja nih Arifah ya. Jadi gimana ke depannya itu kan tergantung teman-teman lagi gitu. Oke, Iya, Bang. oke, terima kasih Arifah. Pertanyaan teman-teman Bang. ambil poster juga. Siapa lagi? Zaskia sekelompok sama siapa Zaskia? Bapak. Halo Zaskia, bisa dengar suara bang? Sama si Alfa, Vicky juga. Izin Bang, kami sekelompok sama Alif Bang. Alif gimana, bisa presentasi nggak, Alfa? Atau kalian aja yang bantu presentasiin? Boleh kan? Oh Alif, Karena Alif iya dari... Bang, soalnya Alif jaringannya nggak bagus Bang. Nah ya, mungkin boleh diwakilkan aja sama teman-teman kelompoknya yang lain gitu, Alfa. Boleh Alfa, share screen sama Zaskia berdua. Iya Bang, boleh. Izin sebelumnya Bang, Oke, lanjut. baik Bang, dalam kami untuk LDM kali ini ya,
Dan untuk temanya kami mengangkat tema ketiga dengan judul mungkin Safe Miners, Safe Future, pentingnya alat pelindung diri sebagai langkah awal pencegahan kecelakaan dalam dunia pertambangan. Kami mengangkat tema ini karena Ntar Zaskia, kepedulian masih kayak blur gitu apanya Zaskia, share screen-nya. Atau jadi nggak Bang? Bisa gimana Nisa? Blur nggak? Iya, sama masih blur. masyarakat Nah, yang terjadi di Indonesia. Mungkin untuk data 2024 Halo, Zaskia. ya Kak, Sinyalnya tadi. Itu kamu share screen-nya masih buram. Bisa sebentar di zoom Kak. nggak? Iya, coba di zoom. Nah, oke. Apa udah kelihatan, Kak? Udah. Bentar Kak. Mungkin eh, kan Kak, Udah kelihatan. Boleh lanjut. ya Kak. Ya, Saya ke latar belakangnya langsung ke bawah lagi tuh di bagian data. Oke situ atas. Oke situ aja. Situ aja. Buka tadi sebelumnya itu. Di sini kita lihat Kak dari data statistik ada cukup banyak kasus kecelakaan yang terjadi di Indonesia. Mungkin eh, dari datanya ada sekitar 40 40% kasus itu diakibatkan oleh eh, ketidakpedulian pekerja terhadap penggunaan APD. Makanya kami di sini mengangkat tentang alat pelindung diri. Eh, Mungkin untuk faktor-faktor penyebab alat pelindung diri ini penting dalam sektor industri khususnya pentambangan mungkin lebih ke faktor manusia. Alat pelindung diri bisa mengurangi dampak dari adanya kecelakaan yang akan terjadi. Misalnya terjadi kecelakaan dan itu akan mengurangi setidaknya dampak yang akan terjadi pada manusianya tersebut. Mungkin untuk toleransi Kak. Izin Kak, Bang. Jadi di sini kami bikin posternya tuh nantinya berisi tentang informasi betapa pentingnya K3 ini dalam sektor pertambangan. Lalu di sana nanti kami
mau meletakkan tentang APD. Dan kami juga berencana mau letakin QR, Bang. Nanti di QR tuh berisi eh, informasi detail lah tentang K3 dan APD ini. Mungkin itu aja, Bang, Kak. Bapak boleh lihat judul nggak ya, Pak? Berarti mungkin agak ke skip dikit. Bentar. Hmm, pentingnya latih diri sebagai Izin Bang, mungkin judul ini belum terlalu fix. Mungkin kalau ada judul yang lebih menarik, kami mungkin bisa ganti. Tapi untuk intinya tentang penggunaan APD, Bang. kalau judul diganti sebenarnya nggak bakalan ngaruh ke bawah sih itu nanti. Terus ya bakalan penyusunan dari kata-kata, latar belakang dan sebagainya bakalan ngaruh karena kita kan isi kayak abstrak, latar belakang dan sebagainya itu kan berdasarkan judul. Jadi palingan mungkin Bang ngasih masukan ya untuk penggunaan APD sebagai langkah awal pencegahan kecelakaan. Nah, kalau bisa gini sih tambahan Bang. Ini kan teman-teman belum ngebuat apa ya tentang rincian kayak kecelakaan yang mungkin terjadi berdasarkan dari tidak menggunakan APD itu kayak helm, kacamata, masker, sarung tangan, kayak rompi dan sebagainya. Jadi coba kalau bisa tuh kayak dibuat setiap dari kecelakaannya tuh dibikin kayak level-level urgensinya gitu. Bisa jadi kayak warna merah itu paling bahaya, warna hitam paling bahaya, merah itu bahaya, kuning itu cukup harus siaga gitu kan hati-hati. Atau kayak bisa fokusnya tuh kayak berdampak kah atau bisa menyebabkan kematian kah, patah kaki kah, dan sebagainya gitu. Terus dari Bang ya, kalau bisa tuh ada di bagian kecelakaannya tuh dikasih rincian kecelakaan yang mungkin terjadi kalau tidak menggunakan alat APD ini. Dan kalau bisa sarannya gimana? Solusinya ya ada pasti kan penggunaan APD harus sesuai. Oke, Dan Bang. bisa juga tuh dikasih di bagian bawah posternya tuh kayak gini. Penggunaan APD saja itu belum tentu menjadi kayak belum gini ya. Penggunaan APD saja belum memastikan kita itu sebagai pekerja udah aman dari bahaya risiko pekerjaan gitu. Jadi kalau bisa dikasih kayak tagar atau hashtag yang bagus kata-katanya tuh penggunaan APD orang yang sudah menggunakan APD saja juga masih beresiko kecelakaan apalagi yang tidak menggunakan APD gitu. Dari abang itu sih. Dan mungkin nanti untuk cara penulisan coba lihat ke bawah, Eva. Di pelan-pelan abang pengen lihat kalian ngetiknya gimana. Hmm. Ini citasinya apa kan, Nova masih bisa kan di apa kayak nanti bisa dibuat di daftar pustaka. Ketika daftar pustaka itu kita ketik, itu bakalan keluar jurnalnya kan? Berarti nggak maksudnya gimana? Oh, bisa-bisa, Bang. Bisa Nah, dibikin kayak itu, Bang. Mas, alhamdulillah ya kalau sesuai. Oke, dari emang itu sih. Dan Kak Indonesia ada tambahan atau si Gozi? Itu aku mau nanya, tadi kan Alfa katanya mau nambahin QR ya. Iya, Kak. Itu konsepnya gimana? Jadi kan kalau di poster tuh kan kita nggak mungkin secara rinci dibikin situ kan, Kak. Mm. Jadi kami mau nambahin nanti mungkin di G Drive, bikin PDF, terus bikin di sana tuh ada penjelasan lengkap gitu, Kak. Berarti QR itu diletakkan di poster apa gimana? Iya, Kak, di poster. Nanti kalau emang uh, mau pakai itu dengan berisi penjelasan yang seputar K3 berarti ya? Iya, Kak. Nah, itu kamu bisa taruh di sini di di Word ini dijelaskan secara rinci apa aja isi dari apa namanya QR code itu dan apa gunanya untuk membantu
terhindar dari kecelakaan ketiga dan sebagainya gitu. Nah, oke Kak. Terus di rumusan masalah kamu ada bilang bagaimana kepedulian para pekerja terhadap penggunaan alat pelindung diri dalam dunia pertambangan. Berarti itu kamu research kah atau kayak kamu cari penelitian yang beberapa penelitian yang akan menjelaskan mengenai memberikan data mengenai kepedulian para pekerja gitu. Rencananya gitu Kak. Cuman belum kami cari-cari juga Kak. Tapi cuman rencananya gitu Kak. Oke, oke. Ada riset gitu. Iya, itu aja sih. Goji, gimana Goji? Ya Mas Gozi, sudah kita dengar dulu lah penyampaian dari Mas Gozi gitu. Mungkin kalau poster itu yang abang lihat dari Jora-Jora Trans Bulama itu posternya itu ilustrasi. Jadi lebih ke gimana ya, teksnya itu nggak banyak gitu. Lebih ke visualisasinya itu di dikenain supaya kita tuh bisa juara. Lebih ke menggambar sih jatuhnya. Kalau untuk QR, abang belum menemukan sih poster yang ada QR. Kalau yang untuk ilustrasi, karena lihat saya kembalikan kepada Mbak Alif. Dek, oke. Gimana Arya, ada mau tambahin? Oke, teman-teman yang lain ingat ya teman, kalau misalkan ada mau tambahan atau masukan nggak apa-apa, lanjut aja. Oke, bagus, Alfa, keren ya. Em, Mohon dilanjutkan lagi ya nanti untuk proposalnya. Dan kalau bisa udah ada mulai nyusun apa sih apa sketsa dari posternya gitu. Kalau saran apa sih kayak yang tadi tadi dibilang sama abang-abangnya saran dan masukannya tuh tolong di apa? Tolong di note aja gitu. Sekali lagi bang ingetin. Ya Bang. Oke, lanjut. Ya Bang. Terima Ya, kasih gini. Bang. Assalamualaikum Ya, warahmatullahi Pak. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Dikas gimana Dikas? Udah ada si Refli? Oke, sepertinya Dikas yang mewakilkan, Bang. Oke, lanjut guys. Minta tolong, Ratu. Ini eh kebetulan laptop Dikas agak rusak speakernya, Bang. Jadi kebetulan untuk share screen pakai laptop Ratu, Bang. Aman-aman Dikas. Lanjut aja. Oke, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Sebelumnya Bang perkenalkan, eh saya Dika Sedi Putra. Kebetulan ketua kami Refli Hidayat, Bang, dan anggotanya saya ada Nabil Adena, Ratu Ramadhani. Em, untuk divisi yang kami ambil ini yaitu poster, Bang, di mana posternya ini lebih ke kesehatan, yaitu kesehatan mental. Di mana untuk judulnya yang kami ambil adalah ketika tawa jadi alat penderitaan. Untuk lebih spesifiknya itu seperti bullying, Bang. Oke, next, Ratu. Untuk proposal kami ini masih sampai landasan ilmiah, Bang. Jadi ini yang pendahuluannya. Pendahuluannya pendahuluannya ini kami ambil beberapa sumber, di mana sumbernya itu adalah KPAI, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, di mana di sini ada dari tahun 2022 hingga 2023 ini mengalami peningkatan kasus mengenai bullying ini, Bang. Jadi dari KPAI sendiri menerima 2057 pengaduan terkait pelanggaran hak dan
kekerasan anak untuk di sepanjang tahun 2024. Ini secara singkat aja ya Bang ya. Eh, bisa ke bawah, Ratu, scroll ke bawah Ratu. Ini kami masukkan beberapa sumber-sumbernya juga Bang. Ada Kemendikbudristek nanti ya. Untuk poster kami ini kan dironcong sebagai respon praktis virtual kontras dengan judul ketika tawa jadi alat penderitaan. Ini diintegrasikan dengan QR kode Bang. Next, Ratu, ke bawah Ratu. Untuk landasan ilmiah nih, coba ke bawah Ratu. Untuk landasan ilmiah ini kami ada beberapa sumber seperti Rizka ini Bang, di mana secara psikologis korban sering mengalami stres, kecemasan, depresi hingga trauma yang dapat berujung pada perilaku menarik diri atau bahkan keinginan bunuh diri. Ini adalah riset dari Rizka dan kawan-kawan pada tahun 2021. Lalu ada Lestari dan kawan-kawan, di mana mayoritas kajian literatur melaporkan adanya penurunan prestasi serta meningkatnya absensi serta hilangnya motivasi belajar. Scroll lagi, Ratu. Di sini adalah berkaitan dengan solusinya, Bang. Di mana kami akan melakukan edukasi atau kampanye kreatif lah, Bang. Di mana berupa poster digital berbasis QR kode. Lalu adanya edukasi, nantinya kami akan lakukan edukasi-edukasi ke beberapa sekolah gitu, Bang. Karena konteks yang kami fokuskan ini adalah kasus bullying di tingkat pendidikan, Bang, di jenjang-jenjang pendidikan. Mungkin sekian, Bang, dari saya. Ada masukan dari Abang dan kakak-kakak yang lain. Bisa apa nggak dia? Tadi kan Dika sudah bilang tuh kayak bakalan ngasih wejangan atau kayak program. Boleh dijelasin nggak gimana rencananya kalian ngebuat program untuk mengatasi bullying ini, Dika? Untuk programnya sih sebenarnya belum dirundingkan Bang ya. Tapi saya ada gambaran gitu untuk programnya. Kemungkinan yang pertama itu kami menyebarkan poster, sekaligus kami mengedukasi ke beberapa sekolah gitu Bang. Beberapa sekolahnya ini kami akan melihat dari data sekolah mana yang memiliki tingkat bullying atau berpeloncoan atau segala macamnya yang tinggi gitu Bang. Dari data-data yang memberikan gambaran spesifik dari tingkat kasus ini Bang. Cara mengumpulkan datanya kok gimana tuh Dika? Entah Dika turun langsung ke lapangan atau kayak nge-share form atau ngambil dari literatur aja gitu berdasarkan daerah. Ah, kalau untuk itu Bang, em, kemungkinan kami bisa pakai G-form sama turun langsung ke lapangan Bang. Keren sih. Kalau bisa saran Bang nanti kalau bisa sebelum ngambil data teman-teman tuh udah ada dulu programnya baru turun ke lapangan saya ngambil data gitu. Bisa Oke Bang. Bang, terima kasih Bang. Nah, kalau bagi Abang ya kalau untuk membuat poster kalau datanya tuh kalian sendiri yang ngambil berdasarkan dari spesifik atau statistik dari formnya itu bakal lebih keren lah, aktual gitu. Dan kalau bisa nanti dikasihnya tuh mungkin bisa ditentukan lah, entah di sekitaran Padang, entah itu di kampus, bebas. Baiklah. Ya, dari Abang sih. Terima Yang kasih. lain mungkin ada yang mau tambahin, Kak Nisa, Bang Gozi, dan teman-teman yang lain.
Dikas ada yang mau ditanyain nggak kira-kira? Diskusi gitu kan mengenai apa yang perlu dibuat gitu. Untuk metode pembuatannya tuh kami kemarin udah ngumpul sih bang, udah diskusi. Karena kalau dari referensi video-video yang ikut LIDM bagian poster ini kan pakai Adobe Photoshop bang. Jadi kami sedang merancang lah bang, gitu gimana desainnya. Tapi untuk gambaran awalnya udah dapat sih desainnya bang. Ini Oke, oke. sedang mencoba juga gimana pakai Adobe Photoshop gitu kami lakukan. Dia nggak boleh Canva. Canva nggak boleh. Gitu. Dari abang ya mungkin bisa. Tapi kalau nggak salah kemarin si Refli bilang ini udah selesai kan, Digas? Proposalnya? Belum ya? Belum bang, belum, Cok, udah, belum ya? belum bang. Nggak salah si Refli bilang udah selesai tadi, mungkin nggak tahu lah ya. Bisa Izin dikejar Bang. juga lah itu untuk Iya, gimana tuh? Ratu yang ngomong dia. Oh, mungkin yang kemarin yang dibilang Refli itu selesai setengah Bang, bukan selesai semuanya. Oke, oke. Oke, kalau untuk dari judul tadi ketika tawa jadi pelat penderitaan, oke sih, udah bagus dari judulnya. Simple, penuh makna juga. Udah bang cukup sih. Dari yang lain gimana? Gak harus dari kami ya teman-teman. Kalau misalkan teman-teman ada dari kelompok lain pengen ngasih masukan, nggak apa-apa. Kita saling koreksi di sini. Oke, gimana teman-teman? Mungkin ini bakalan jadi kelompok yang terakhir ya kalau udah karena udah mulai jam setengah 10. Oke, mungkin overview keseluruhan bagus ya dari em, progres teman-teman gitu. Jadi kalau bisa dikejar lagi, dipersiapkan lagi, matang-matang proposalnya berdasarkan dari penulisan. Jangan lupa Turnitinnya dicek ya, itu penting tuh. Nah, itu si Bang Gozi juga bilang tuh, citasi boleh dipelajari sama covernya sesuai di lampiran panduan. Oke, dari keseluruhan mungkin ada yang pengen ditanyain atau cukup? Gimana teman-teman? Sebelum kita tutup, kita lanjut nanti kita cari waktu lain lagi. Oke, cukup lah ya teman-teman. Jadi ya seperti yang saya sampaikan sebelumnya tadi, kalau bisa dipersiapkan, dicek Turnitinnya, kalau bisa dikasih sketsa posternya gimana, dan kalau bisa posternya udah boleh diansur tuh, harus ada lah. Oh, gimana nih? Kita kak offline kah? Pengen? Gimana teman-teman? Ada yang mau jumpa offline gitu, konsultasi langsung? Cuman kita kalau konsultasi langsung offline ya gak usah formal-formal kali ya. Kayak kumpul diskusi gitu aja, kalian ngerjain, kami ngasih saran gitu. Oh ya, boleh. Bang, boleh ya? Kita atur lagi waktu ya. J, gimana J? Untuk tambahan, kayak saran-saran gitu, berdasarkan dari yang udah dipresentasikan yang lain, Kak Nisa, Bang Arya, teman-teman yang lain gimana? Oke, mantap. Jadi udah cukup. Jadi teman-teman jangan lupa itu tadi beberapa referensi, beberapa link yang dikasih sama Bang Ozi, dilihat, dicermati baik-baik. Dan untuk pertemuan ke depannya mungkin kita bakalan offline ya. Itu kalau bisa di kelas. Cuman kalau misalkan emang nggak bisa di kelas, kita cari tempat yang bagus. Entah itu di perpusat di mana gitu kan. Kita tentukan jadwalnya. Dan tunggu aja kabarnya teman-teman. Selesaikan dulu. Kalau bisa di minggu ini lah kita dapat kumpul gitu. Oke, terima kasih atas waktunya teman-teman. Em, Semangat terus ya. Yang kebanyakan ngambil dari poster ya bagus sama langkah awal kita untuk meliput lomba. Jadi persiapkan dengan baik. Semangat untuk semua, jaga kesehatan. Ya, cukup dari saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Selamat warahmatullahi malam. wabarakatuh. Terima kasih bang, masih kak. Jadi, guys.
Jangan lupa join Abizar guys, udah mau habis pendaftarannya. Jangan lupa join Abizar.